Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum akan menaikkan doa-doa kita. Mari mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang pada malam hari ini, datang di hadapan-Mu bersyukur karena kebaikan-Mu yang selalu boleh kami alami, rasakan dalam hidup kami. Sekalipun banyak hal yang tidak menyenangkan, tetapi juga tidak sedikit yang menyenangkan. Karena kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau izinkan. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu sedikit. Mari Engkau berikan kami pengertian. Roh Kudus kiranya menolong kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, kami rindu kerohanian kami kembali diisi. Kami rindu Bapa, hati kami dipuaskan kembali. Karena kami tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi lebih daripada itu, memenuhi kebutuhan rohani kami. Dan tidak ada yang lain selain dari firman-Mu boleh memenuhinya. Oleh sebab itu Bapak, saat ini kami akan makan makanan rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Yosua 2 ayat 10 sampai 11. Kalau teman-teman ada Alkitab atau bisa langsung connect ke Bible di tab-nya boleh. Tapi saya akan membacakannya bagi kita semua. Yosua 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi. Yosua 2 ayat 10 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kata-kata atau ucapan dari seorang perempuan, bisa dikatakan Alkitab mencatat, dari perempuan sundal. Kata-kata yang baru saya baca ini adalah keluar dari mulut perempuan sundal. Jadi artinya adalah dari mulut perempuan yang saat ini bisa disebut adalah PSK. Nah, status sang pemberi kata-kata ini, yang mengucapkan kata-kata yang indah tadi, adalah wanita berdosa. Namanya Rahab. Alkitab mencatat siapa dia. Alkitab terus terang statusnya. Dari latar belakangnya, apakah percaya Tuhan atau tidak, Alkitab berterus terang akan hal itu, jujur sekali. Dia adalah wanita berdosa. Dia adalah dikatakan bukan orang dari bangsa Israel. Jadi tadinya sama sekali bukan percaya kepada Tuhan. Penyembah berhala. Nah, tetapi selanjutnya, ini yang indah. Dia bertobat, dia memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan dia tahu, dia katakan, Allahmu, hai orang Israel, Allahmu, hai pengintai yang diutus, Allah di langit di atas, dan Allah di langit di bawah. Kadang-kadang ucapan seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa kita ucapkan tetapi bisa kita tidak hidupi. Kenapa? Karena sudah terlalu sering. Tetapi perempuan ini mengucapkan hal ini dan dia hidupi. Artinya, kita lihat, dia mempertaruhkan nyawanya kepada tentara orang Yeriko waktu itu, bangsa Yeriko. Karena sedikit saja dia melakukan kesalahan dalam arti ketahuan, apa yang dia lakukan kepada utusan atau mata-mata pengintai dari bangsa Israel itu, nyawanya dan keluarganya itu terancam. Tetapi dia melakukannya karena dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Nah, pengakuan yang sangat
indah sebenarnya, karena tadinya dia memang benar-benar adalah penyembah dewa-dewa Kanaan. Sekarang dia mengucapkan kata-kata itu. Nah, pengakuan akan Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi dari mulut sang perempuan ini sangat diperhitungkan Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kau selamat, dan itu terjadi kepada perempuan atau wanita berdosa yang disebut Rahab ini, yang namanya Rahab ini. Kemudian kita tahu selanjutnya ia meninggalkan dewa-dewa Kanaan, dan dengan imannya kepada Tuhan bergabung dengan orang Israel, mengenal dan menyembah Allah orang Israel. Maka kita tahu karena iman, maka Rahab perempuan sundal ini, dan itu diulang-ulang di Alkitab. Di Perjanjian Lama, di Matius, kemudian di Ibrani, di Yakobus. Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena dia sudah mengakui Allah, pengintai-pengintai itu adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Itu dicatat dalam Ibrani 11 ayat 31. Kemudian Yakobus 2 ayat 25 juga mencatat tentang perempuan ini. Dikatakan demikian. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, ya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Mengapa dia melakukan ini? Dia membuktikan bahwa dia percaya Allah orang Israel yang tadinya enggak. Banyak orang menyorot, nah perempuan sundal ini atau si Rahab ini adalah orang yang berbohong. Karena katanya pengintai-pengintai itu sudah pergi, padahal masih di rumahnya. Banyak orang menyorot itu. Tetapi ketika kami belajar, ya saya ingat saya ketika belajar di STT, ketika kami memperdebatkan itu, dosen kami katakan, ketika dia melakukan itu, dia belum sebagai orang Kristen. Dia belum seorang yang dibaptis. Seperti itu kira-kira secara simpelnya. Dia belum menjadi orang yang disebut anak-anak Tuhan. Masalahnya, banyak anak-anak Tuhan sekarang sudah menyebut anak-anak Tuhan, dia sudah mengklaim dirinya orang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya masih suka berbohong, masih suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, berbuat jahat, dan lain sebagainya. Tetapi berita indahnya adalah ketika perempuan itu sudah mengerti akan hal itu, dan dia mengikut Tuhan, dan indahnya bagi kita, kalau kita tadinya dulu begitu, sekaranglah waktunya memulai untuk meninggalkan karakter-karakter yang jelek itu. Karena perempuan yang berdosa ini dulunya bukanlah orang yang percaya, sekarang dia sudah menjadi percaya. Dan kita sudah percaya, tapi dulunya karakter kita masih suka yang jelek-jelek, maka sekarang mulai ke depan harus hal yang baik. Nah, Rahab memiliki latar belakang, bukan wanita baik-baik. Tadi saya katakan perempuan berdosa. Ya, bukan penyembah berhala. Ini saya ulangi ketiga kali. Bukan siapa dia dulu yang penting, bukan. Tetapi yang penting adalah siapa dia sekarang. Ya, kini Rahab memiliki iman yang benar. Iman yang dinyatakan lewat perbuatannya. Dia menjadi pahlawan bahkan bagi keluarga besarnya. Karena nantinya di dalam cerita di Yosua itu, ya, cerita tentang Yeriko, sebagian kita yang ikutnya adalah guru-guru, kita tahu itu, nantinya dia bersama dengan pengintai itu ada kesepakatan. Kalau kamu nanti ya ditolong Tuhan menghancurkan kota ini, maka ingatlah ya, jangan kamu, maksudnya saya jangan dibunuh begitu. Nah, kemudian pengintai itu mengatakan siapapun yang ada di rumah kamu tidak akan satupun yang kena atau yang dibunuh atau mengalami kecelakaan. Tetapi di luar rumah ini, maka kami tidak akan bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, ini kita tahu ceritanya kan. Singkat ceritanya, Rahab membawa keluarganya, barangkali juga menginjili mereka supaya masuk semua ke rumahnya, kira-kira begitu, supaya mereka tidak dihancurkan ya dengan bangsa Yeriko pada waktu itu kemudian dihancurkan. Jadi Rahab sekali lagi yang dulunya bukan wanita yang dipakai Tuhan, sekarang dipakai Tuhan menyelamatkan keluarga besarnya. Dia menjadi pahlawan bagi keluarga besarnya. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya adalah
Rahab nantinya dipakai Tuhan menurunkan Mesias. Yesus kita yang bersama Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kan Yesus Allah anak ya, yang tadinya di surga, kemudian datang ke dunia menjadi manusia. Nah, garis keturunan secara manusia, itu Yusuf dan Maria itu adalah keturunan daripada Daud. Nah, sebelum Daud ke atas, begitu, nah, rupanya nenek moyang secara fisik Yesus adalah Rahab, salah satu ibunya. Ya, maka sangat indah ya dikatakan demikian ya. Tidak penting siapa dia dulu, yang penting siapa dia sekarang dan siapa dia kemudian. Entah segala sejarah kehidupannya adalah kelam, barangkali juga berhasil, tetapi itu tidak penting lagi. Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap sampah, segala keberhasilanku zaman dulu kuanggap sampah. Sekarang ini adalah tujuanku Tuhan. Ke depan itu yang penting. Hari ini dan ke depan. Nah, itu terjadi kepada perempuan sundal ini tadinya. Nah, apa artinya bagi kita? Nah, kita sudah percaya Tuhan. Kadang-kadang kita bohong ya. Saya hampir-hampir putus asa. Kok saya nggak berubah-berubah? Nah, sekaranglah waktunya. Dengan pertolongan Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk melakukan hal yang terbaik. Mulai dari kepada diri kita dulu. Nah, saya tidak panjang lebar hari ini membawa renungan, tetapi saya rindu. Tidak masalah siapa dulunya kita. Masing-masing kita punya masa lalu dengan segala kekecewaannya. Yang masalah adalah, dan yang masih bisa dilakukan dan diperbaiki, siapa kita ke depan. Itu yang penting. Selagi waktu yang masih ada, siapa kita ke depan, nah lakukanlah apa yang terbaik mulai hari ini. Itu yang penting. Baik, mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki doa-doa atau menaikkan topi-topi doa kita. Yang pertama adalah, mari kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan sampai pada saat ini. Kita tidak perlu tangisi segala pergumulan masa corona hampir 3 bulan ini. Yang perlu kita syukuri sampai pada saat ini, kita masih diberkati Tuhan, kita masih sehat, kita masih hidup, dan masih dapat berkarya. Bahkan kita tahu beberapa hari terakhir ini sudah memasuki new normal. Artinya banyak hal lagi yang bisa kita kerjakan lebih lagi dibanding masa-masa corona pada waktu masa karantina kemarin. Mari kita bersyukur. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami. Kami bersyukur kepadamu sampai pada saat ini, kami masih bernafas, kami masih hidup, kami bisa manggil Bapa, Engkau Bapa kami. Itu adalah anugerah bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami boleh datang bersama-sama bersekutu di dalam doa, sekalipun kami tidak banyak. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan kami mau meninggikan Engkau dalam hidup kami, Raja kami. Kami mengakui kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur kepadamu, kami mengakui Engkau Tuhan kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemeliharaan bagi hidup kami begitu sempurna, dan kami tahu segala yang kami hadapi tidak pernah seorang diri, karena ada Tuhan serta dengan kami, ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami, sehingga kami selalu kuat, kami akan selalu menang bersama dengan Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang sakit. Kita saja yang sehat, kita tahu tidak mudah menjalani hari-hari, apalagi bagi mereka yang sakit. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung mereka di dalam doa, menyebut-nyebut nama mereka di hadapan Tuhan, dan kiranya kemurahan Tuhan juga turun atas mereka. Sekalipun fisik mereka tidak sembuh, hati mereka tetap bersemangat, mereka tidak putus asa, apalagi marah sama Tuhan. Tetapi apa yang mereka dapat lakukan, mereka melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengingat jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit di rumah. Tuhan kiranya menolong mereka, Bapa. Kami tidak dapat berbuat banyak, ya Tuhan. Apalagi masa-masa sekarang ini belum bebas untuk membesuk. Karena kami khawatir, kami bahkan bisa membawa virus yang kami tidak tahu apakah ada atau tidak dalam fisik kami. Karena kami sehat, kami tidak mengalami dampaknya.
Sekiranya kami mengunjungi mereka, jangan-jangan kami membawa penyakit kepada mereka. Oleh sebab itu Bapak, kami masih menahan diri untuk tidak melakukan pembesukan, tetapi kami mendoakan mereka. Karena Engkau ya Allah kami dapat bekerja lebih daripada yang dapat manusia bayangkan. Engkau kira menjamah menyembuhkan Ai Anyo, Cicung Moy. Kami berdoa untuk pemulihan Derry, kesembuhan Ferry, anaknya Sesko, Pak Kim Cheng yang ada di Bogor. Kami berdoa juga untuk Ciacu. Papa Meme yang masih belum bebas berjalan setelah stroke yang lalu. Poponya juga demikian. Kami berdoa untuk Papa Kiki juga yang stroke. Kami berdoa untuk Ci Anga, kami berdoa untuk Ci Gyok Me, Ci Linda, Eng Nyuk Me. Kami berdoa untuk Mama, Ci Eli. Kami berdoa untuk jemaat-jemaatmu, siapapun saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya jamah sembuhkan. Dan sekiranya Engkau izinkan mengalami sakit, Engkau kiranya terus memberikan semangat dan kekuatan. Mereka jangan putus asa, karena mereka memiliki Tuhan. Mereka tetap bergembira, bersuka cita, karena Engkaulah penopang mereka. Ini doa kami ya Tuhan, berkati keluarga, saudara-saudara, anak cucu mereka, mungkin merawat mereka, yang harus menyediakan dana untuk kebutuhan mereka. Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau yang membukakan jalan ya Tuhan. Biar mereka bersyukur, bisa Bapak merawat anggota keluarga mereka. Mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk perekonomian jemaat kita tahu saat ini tidak mudah, tapi kita tahu Allah kita yang penuh dengan kemurahan itu, dia selalu punya jalan. Tidak pernah kehilangan ide-ide untuk menolong anak-anaknya. Kita doakan untuk hal ini. Bapak kami juga berdoa untuk perekonomian jemaatmu secara keseluruhan. Kami tahu banyak dampak-dampak dari COVID-19 ini, banyak yang hanya mungkin separuh selerinya, ada yang sampai dirumahkan, dan lain sebagainya. Tuhan, Kau lebih tahu, Tuhan, pergumulan jemaatmu semua. Tapi kami tahu Kau adalah Allah kami, Allah yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan keajaiban. Engkaulah Tuhan yang membuka jalan, ya Tuhan, supaya mereka terpenuhi semua kebutuhannya. Barangkali anak-anak yang sekolah, uang sekolah mereka tetap jalan. Kebutuhan hidup hari-hari harus tetap jalan, sementara sulit di dalam kehidupan ini. Tuhan Kaulah yang bekerja Bapa. Kami sebagai hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, sebagai guru-guru sebelah minggu, sebagai pengurus-pengurus tidak dapat menolong jemaatmu satu persatu. Kami sangat terbatas. Bahkan kadang-kadang kami pun tidaklah, ya Tuhan, tidaklah berkecukupan barangkali. Tetapi Engkau Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah di langit di atas, Allah di bumi di bawah, dapat bekerja dan berkarya bagi mereka. Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, berikanlah segala kebutuhan mereka dalam anugerah-Mu. Cukupkanlah Tuhan. Demikian juga semua pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu. Cukupkanlah segala kebutuhan. Biarlah tidak kata-kata komplain, kata-kata cercaan, kata-kata menggerutu yang keluar dari mulut bibir kami. Tapi kata-kata berkat, kata-kata ucapan syukur, kata-kata penuh pengharapan, itulah yang kami keluarkan kepada orang lain, menjadi berkat bagi mereka, dan bagi kami sendiri juga. Kami tahu kami memiliki Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa juga untuk anak-anak kita yang sekolah. Sebagian kita tadi saya katakan kita adalah guru-guru, sudah lama kita tidak bertemu dengan anak-anak kita. Tapi Tuhan kira memberkati mereka. Mereka sekolah online. Sekarang ini sebagiannya masa-masa mengalami ujian online untuk kenaikan kelas, kita doakan. Yang kuliah juga demikian. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, sekalipun mereka tidak bertatap muka dengan guru, tetapi mereka di rumah harus sekolah. Mereka menghadapi ujian ulangan-ulangan, PR-PR, kadang-kadang begitu stres seharian melakukan tugas-tugas mereka. Orang-orang tua barangkali juga tidak terlalu paham pelajaran mereka, dan itu menimbulkan ketegangan, menimbulkan keributan. Oleh sebab itu Engkau memberkati mereka, memberkati orang tua, memberkati anak-anak yang sekolah, berikan kepintaran, hikmat bijaksana, kemampuan, daya nalar, daya tangkap yang maksimal, sehingga dapat melakukan bagian mereka bersekolah dari rumah. Demikian juga yang kuliah, Tuhan menolong. Mencukupkan juga ke segala kebutuhan sekolah mereka. Karena sekalipun sekolah dari rumah, uang sekolah tetap jalan. Bukakan jalan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan juga rencana ke depan ya untuk ibadah
ibadah yang akan kita lakukan. Sampai pada saat ini dari pusat kita masih belum mengizinkan untuk kebaktian secara konvensional atau komunal atau ketemu. Tetap didorong seminggu 2 minggu ke depan ini masih online karena khawatir. Karena kalau dari gereja misalnya tersebar virus COVID ini langsung biasanya. Jadi untuk menjaga itu secara keseluruhan. Mari kita berdoa supaya Tuhan bukakan jalan. Kita berdoa. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk rencana ibadah yang akan dilakukan secara konvensional barangkali seminggu 2 minggu ke depan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kau bukakan jalan ya Tuhan. Kau campur tangan ya Tuhan. Kami rindu hikmat bijaksana marifat dari surga. Menolong semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu. Khususnya dari pusat kami yang menjadi penentu. Kapan kami akan memulai ibadah bersama-sama kembali. Mari Tuhan tolong. Sekalipun Bapak keberadaan ini sudah membuat kami begitu tidak sabar untuk bersama-sama kembali beribadah. Tetapi biarlah kami tetap belajar taat, belajar menahan diri. Di sanalah kami akan terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Karena bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih kami serahkan semua komisi-komisi di gereja kami. Secara khusus juga sekolah minggu. Anak-anak kami yang tersebar dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga. Biar mereka juga tetap mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Komisi remaja kami bersyukur sampai pada saat ini masih tetap ada persekutuan online setiap Sabtu. Sekalipun tidak maksimal seperti ketika kami bertemu beribadah bersama-sama. Tetapi kok keberadaan ini juga menolong kami bahwa kami memiliki gereja-Mu. Kami juga berdoa dewasa muda juga demikian. Kami serahkan persekutuan dewasa. Engkau kiranya memberkati Bapak. Engkau menolong dimanapun semua anggota-anggota persekutuan dewasa. Demikian juga untuk umum yang membawahi keseluruhan pelayanan di gereja kami. Berkati para pengurus yang ada, tambah-tambahkan terus hikmat bijaksana. Kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir mari kita berdoa untuk bangsa negara kita dan juga dunia. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga berseru kepadamu untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami sangat bersyukur di tengah-tengah segala keberadaan ini, kami memiliki pemimpin yang terpercaya. Sekalipun kami tahu semuanya tidak mudah, mereka juga masih trial and error. Tetapi kami tahu hati mereka benar-benar memikirkan kepentingan rakyat banyak. Dan itu sudah cukup. Dan itu sudah sangat memadai. Sekalipun belum apa-apa, masih banyak kekurangan, masih banyak dampak-dampak, khususnya virus COVID-19 pada saat ini. Tetapi kami cukup lebih tenang, bangsa kami juga. Karena ada pemimpin-pemimpin kami yang sedang memikirkan, yang sedang melakukan hal-hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Memberikan pembagian-pembagian sembako untuk kepentingan orang-orang yang mereka tahu membutuhkan, sekalipun masih salah beberapa masih salah tempat atau salah objek yang dikasih. Tetapi usaha mereka sangat menghibur kami. Itulah sebabnya kami terus sebagai gereja-Mu berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai terendah, biarlah Engkau yang menolong. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam hati mereka. Berkati mereka Tuhan, jagai mereka, berikan kesehatan. Jauhkan dari mara bahaya, dari orang-orang yang berniat jahat. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, orang-orang yang sudah melakukan atau melanggar hukum, yang mengambil yang bukan haknya. Kami berdoa, undang-undang hukum berlaku bagi mereka. Mereka boleh dihukum setimpal dengan apa yang mereka lakukan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih Bapak, gereja-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kiranya Engkau pakai terus menjadi dampak bagi orang-orang sekelilingnya, bagi bangsa negara, bagi orang-orang yang membutuhkan, yang ada barangkali di sekeliling gereja, dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih jauh dari sempurna, banyak hal harus kami terus gumulkan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ya Allah Roh Kudus akan menyempurnakan dan menolong kami berdoa lebih sempurna lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diserahkan kepada Bu Su. Oke, sudah kedengaran suara saya ya. Nah, teman-teman,
persekutuan kita malam ini lebih sepi kayaknya dari kemarin. Tapi ada beberapa yang ikut lewat YouTube. Setahu saya Cieli, Selfie bergabung di YouTube, Yani di YouTube. Jadi tadi Bang Ramses udah keluar nih, mungkin signalnya dia jelek. Oke, jadi ada 11 orang termasuk David sama Dora di dalam ya. Nah, minggu depan boleh kita saling mengingatkan lagi untuk mengikuti persekutuan doa seperti ini. Kemudian, seperti yang saya WhatsApp sore tadi dari BPJ, Ketua BPJ Pak Yakub Budiman, waktu saya tanya kira-kira kapan akan dimulainya ibadah komunal atau konvensional, beliau menjawab mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Atau bahkan mungkin di awal Juli baru dimungkinkan, tetapi tidak masalah, tetap kita doakan situasi bangsa kita dan juga situasi Jakarta khususnya ya. Oke, lalu tetap saling mendoakan. Yang guru-guru laksanakan untuk memperhatikan anak-anak sekolah minggu. Coba cari informasi mengenai anak di kelas masing-masing sesuai dengan yang kita bicarakan hari Minggu, supaya bisa mencari informasi dan mengetahui keberadaan mereka, kondisi mereka. Demikian juga pengurus remaja, sesudah diputuskan waktu itu melalui rapat kita, apakah sudah saling menanyakan? Sudah ya, tapi kok nggak ada yang kabarin di grup? Ya, demikian juga pengurus umum. Pengurus umum kayaknya saya juga lupa memberikan data jemaat yang memiliki HP. Ya, oke. Ibadah remaja hari Sabtu akan dilaksanakan seperti biasa. Saya akan bawa renungan ya. Apanya? Ya, tetap online, belum dimungkinkan. Setelah ibadah umum berlangsung 3 mingguan, baru nanti kita evaluasi untuk membuka komisi remaja komunal ya, atau konvensional. Tetapi sebelum itu tetap persekutuan online via Zoom seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Saya unmute semua ya, silakan. Kalau ada yang mau ngomong, saya sudah unmute, silakan di-unmute juga dari HP saudara. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Kedengaran kan? Oke. Oh iya, Boksu. Berarti ntar kalau gereja pagi tuh minimal berapa orang, Boksu? Maksimal berapa orang di dalam? Kita maksimal 35 orang. 35 orang. Nah, kan biasanya selama ini ibadah kita kalau pagi itu bisa 40 sampai 50. Ya. Tetapi yang terdaftar sampai saat ini ke saya yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan untuk ibadah pagi ya. Yang ibadah pagi itu 17. Oke. Yang pagi sore saya anggap pagi sore walaupun Anda memilih pagi tetapi selama ini kan sudah pelayanan juga di sore hari ya. Yang bisa pagi sore itu ada 9, berarti 26. Sementara yang memilih sore itu 9, berarti 35. Nah, baru 35 sebenarnya kalau dibuat pagi masih cukup semuanya. Sementara yang lain udah dibolak-balik, saya WhatsAppin, kagak ada yang respon. Nggak ngerti apakah bahasa saya yang nggak dimengerti, atau mereka nggak punya kuota, atau memang ya terserahlah mau pagi mau sore nggak ngerti dah. Ya, kayak Lause Oput milih apa kemarin ya? Lause Oput kan kayaknya belum ada milih atau udah pilih? Pagi ya? Nah, tapi saya masukkan pagi sore karena kadang-kadang akan ada tugas sore ya. Jadi ketika tidak bertugas sore, itu berarti saudara memilih pagi. Artinya lebih banyak di pagi. Hanya ketika ada tugas sore, berarti Anda di sore hari. Vina juga. Selfie juga. Juga apaan?
Ya, soalnya semua pengurus itu nanti apalagi pengurus remaja akan dilibatkan sebagai petugas pegang termometer sama hand sanitizer. Mantap. Ya, jadi pasti akan tugasnya pagi sore. Demikian juga pemusik dan hampir semua pengurus umum juga dimasukkan di pagi dan sore. Ya, jadi intinya semua yang sudah memberikan respon itu baru 35, tentu di luar Kamis keluarga. Kamis keluarga kan pasti saya udah tahu dong milih yang mana. Nah, kami mau nggak mau masuk di pagi sore. Kecuali saya boleh pagi, yang sore Bang Ramses yang khotbah. Siap. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman semua yang Tesia, semua pengurus remaja, semua pengurus umum, dan yang sudah pernah jadi rugi selama ini, itu berarti potensinya untuk pagi dan sore. Jangan kecewa, jangan tawar hati. Kalau Anda marah, kirimkan berkat lewat rekening. Ada lagi? Apa sih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Berarti Bokso Komsnya belum ini tuh belum apa ya Boks ya? Belum bisa ya Boks ya? Belum, karena sepanjang sekolah umum belum dibuka, kita nggak berani membuka aktivitas anak-anak. Ya, kan anak-anak kita bilang jangan pegang hidung, dia pegang mata. Ya, berantem nanti di situ gulat-gulatan, saling menularkan, pusing dah kita deh. Ya, dari pemerintah sih sebenarnya anak di bawah 12 tahun yang tidak boleh, tapi anak di atas 12 tahun sudah boleh. Tetapi realitanya kan sekolah umum aja belum dibuka. Bahkan yang tingkat SMA dan kuliah pun belum. Tuh Vina senyum-senyum tuh masih pakai Zoom. Ya, kita ikutin aturan dari sinode dan pusat. Kalau mereka bilang buka, ya kita buka. Kalau begitu ibadah dilaksanakan, maka akan langsung diadakan baptisan. Ada lagi? Nggak ada yang mau ngambilin Indomie nih. Bang. Iya Bokso. Nggak mau Indomie. Opot, laus opot. Masih ada 4 kardus. Ntar kalau ada waktu ke sana Bokso. Ya, ya. Oke, kalau memang nggak ada lagi, minggu depan saling ingatin ke teman-teman yang lain ya, biar lebih banyak. Karena ini sudah langsung bisa ke YouTube, jadi yang tidak punya Zoom, sebenarnya bisa lihat di YouTube ya. Walaupun nanti selesai ini, saya akan remove dulu dari YouTube, saya edit dulu, yang perlu di-cut, baru nanti yang sudah diedit, baru di-upload lagi ke YouTube. Ya, sekarang jadi YouTuber ya. Yap. Jangan lupa subscribe and like. Oke, kita doa ya, kita tutup ya.
Bapa dalam sorga, terima kasih malam hari ini kami mengadakan persekutuan doa, sekalipun kebersamaan kami dan kehadiran kami hanya 11 orang, baik melalui YouTube maupun Zoom. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan mempedulikan dan memperhatikan persekutuan doa kami. Biar Engkau dipermuliakan. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan. Terima kasih untuk puji-pujian. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Semudarna. Terima kasih Bapak, berkati istirahat kami sepanjang malam hari ini. Berkati aktivitas kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Amin. Oke. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol boleh, atau kalau mau ditinggalkan ruangannya silakan.